Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yu'ti nusrihi yaqtasamu min hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kasubdit Bina Kasubdit Mutu Sarana Prasarana dan Sistem Informasi pada Direktorat Bina Kawan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Umas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Sudah sangat familiar dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Pak Haji Jajang, begitu kita memanggilnya. Tidak ada yang memanggil juga Kang Jajang. Pokoknya mana yang lebih familiar. Saya hormati teman-teman dari tim, baik dari Subdit Bina KUA yang mendampingi Pak Jajang, dan juga dari tim Simkah kita yang sudah hadir di Kendari. Bapak-bapak, ibu-ibu operator Simkah Kabupaten Kota yang datang dari seluruh Indonesia, terima kasih sudah hadir di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, karena itu pantas kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan penuh berkah dan kemuliaan ini Allah takdirkan kita berkumpul di sini untuk mendapatkan salah satu bahagian pahala yang disediakan oleh Allah dari amalia Ramadan, yaitu mengikuti kegiatan hari ini. Juga bahagian dari amalia Ramadan. Ini jangan disangka hanya sholat ngaji saja. Ini adalah bagian dari mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan tambahan suntikan energi baru dari teknologi baru, pengembangan dari Simkah kita memasuki tahapan generasi keempat. Pertama, saya ingin bicara sebagai PLT Kakanwil dulu, sebentar baru Direktur Bina KUA-nya, karena ini masih rangkap. Pertama, sebagai PLT Kakanwil, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Sulawesi Tenggara. Yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan, yang dari Jawa, yang dari Bali, Nusa Tenggara, dan ada yang dari Sulawesi, ada dari Maluku dan Papua. Representasi Indonesia itu hari ini ada di sini. Mungkin tidak pernah terbayangkan dalam hidup bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru berkunjung di Sulawesi Tenggara. Hari ini bisa datang di sini dan mengakui bahwa Sulawesi Tenggara itu juga bagian dari Indonesia. Sudah sah karena sudah hadir di bahagian Tenggara Jazirah Sulawesi, dan ini adalah bahagian penting dari Indonesia di bahagian timur. Penduduk perkembangan terbesar kedua setelah Sulawesi Selatan di Indonesia Timur ini adalah Sulawesi Tenggara. Baik penduduk, jamaah haji, dan berbagai instrumen lainnya. Sulawesi Tenggara ini memiliki 217 kabupaten kota. 9 diantaranya itu berada di pulau-pulau, 8 ada di daratan. Terdiri dari 250 kecamatan, tetapi baru 201
kantor urusan agamanya. Belum semuanya memiliki kantor urusan agama kecamatan. Terdapat 21 bahasa dari 17 kabupaten kota ini yang dipergunakan oleh masyarakat. 21 bahasa. Tentu saja ada bahasa Indonesia. Karena setiap pulau ya ada bahasanya. Dari 480 pulau besar dan kecil, sebagian tidak tersebutkan namanya dan tidak terbaca di peta Indonesia ini. Tapi pulau itu ada dan berpenghuni di Sulawesi Tenggara ini. Dalam bentangan wilayah yang sangat luas, ya ini itu terdapat 480 pulau yang besar dan kecil. Ada 250 kecamatan. Saya sudah lebih dari 20 tahun menjadi pegawai di Kementerian Agama Sulawesi Tenggara. Belum bisa menjangkau seluruh kecamatan itu. Jadi terlalu luas, Pak, yang terlalu besar, dan secara geografis ini mengalami kendala-kendala tersendiri untuk bisa menjangkau. Jadi saya saja belum bisa menjangkau, apalagi bapak-bapak yang dari provinsi lain. Ini adalah pengalaman pertama sebagian dari bapak-bapak dan boleh jadi pengalaman terakhir. Mudah-mudahan tidak. Karena itu 3 hari ini manfaatkan kesempatan, jangan hanya di ruang belajar saja. Saya juga mengundang ke Kanwil Kementerian Agama, baik tim pusat, tim SIPKA, dan peserta ini untuk berkunjung di Kanwil. Kalau ada waktu yang disediakan untuk bisa berkunjung di Kanwil, biar bisa melihat dan mengetahui kondisi kita di Kanwil. Dan juga mungkin di beberapa tempat-tempat, meskipun masih dalam kondisi berpuasa, itu ada tantangan tersendiri. Puasa itu kalau tantangannya besar, pahalanya besar. Jadi iman itu harus dibenturkan dengan kondisi sosial, ya, dengan tantangan. Dan kalau iman itu tidak terbentur, itu biasa saja imannya, datar saja. Tapi iman yang kuat itu yang bisa bertahan dengan benturan. Jadi puasa ini tantangannya, kalau Bapak Ibu bisa mengikuti pembelajaran ini dan juga nanti bisa menikmati Sulawesi Tenggara sebagian kecil di Kota Kendari. Silakan Pak Jajang mendampingi dengan tim dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari seluruh penduduk Sulawesi Tenggara ini 95%-nya adalah Muslim. Kemudian terbesar kedua setelah Muslim itu adalah Hindu, 2,7%. Selebihnya adalah Kristen, Katolik, dan Buddha. Ya, Konghucu ada tapi masih sangat sedikit. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Mungkin sebagian akan menyusul dalam sesi-sesi berikutnya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan yang sangat penting. Ini kegiatan yang kita dedikasikan untuk memberi support, dukungan terhadap cita-cita kita agar KUA kita ini menjadi KUA yang memberikan layanan yang prima. Itu tagline kita saat ini, dan kita sapa setiap hari bulan suci Ramadan ini seluruh KUA di Indonesia. Hari ini sudah memasuki hari keempat. Kita menyapa KUA-KUA kita di seluruh Indonesia dengan tagline prima, kredibel, dan moderat. Layanan kita harus dari waktu ke waktu semakin prima. Prima itu saya lihat akronimnya adalah proaktif dan optimal. Prima. Yang kedua, kredibel, layanan KUA yang keren dan berkualitas. Dan moderat itu layanan KUA yang modern, ramah, dan terbuka. Itu konsekuensinya nanti kita akan menjadi pusat layanan. Maka dalam kerangka mewujudkan layanan KUA yang prima, salah satu poinnya yang pertama itu tidak bisa tidak kalau tidak diintervensi dengan transformasi digital. Maka kegiatan hari ini sangat penting sekali
Di dalam rangka kita tidak hanya mewujudkan program prioritas Gus Menteri revitalisasi KUA, tapi sekaligus transformasi digitalnya. Nah, termasuk pengaruh taman moderasi beragamanya. Karena itu prima, kredibel, dan moderat itu adalah bahagian dari menjawab 7 program prioritas Gus Menteri. Karena itu saya berharap apa yang dilakukan hari ini bisa memberi tambahan energi bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai penanggung jawab operator SIMKA di tingkat kabupaten kota. Nyawanya transformasi digital di KUA ini yaitu salah satunya ada di SIMKA ini. Dan peran pentingnya itu adalah para operator dan operator kabupaten kota ini menjadi sangat urgen posisinya, sangat penting eksistensinya di dalam mendukung pelaksanaan transformasi digital kita. Bahkan kemarin Pak Jajang kita sudah melakukan sebuah kegiatan dalam rangka menjadikan SIMKA kita ini, aplikasi SIMKA ini itu tersertifikasi secara ISO. Jadi ya secara internasional ini terstandarisasi sistem kita, aplikasi kita. Kita tidak bisa tidak, bukan hanya karena pasca pandemi ini semua orang sudah menggunakan sistem digital hampir di semua lini kehidupan. Meskipun masih ada yang menggunakan hybrid, artinya sistem manual dan digabungkan dengan sistem digital. Tapi ke depan ini nantinya orang sudah akan meninggalkan yang manual-manual itu. Dan kita akan beralih sepenuhnya kepada sistem digital. Karena itu kesiapan kita dari awal terus melakukan pembaharuan, terus memberikan intervensi agar supaya SIMKA ini dari waktu ke waktu terus diperbaiki fitur-fiturnya, terus dilengkapi, terus dibuat dia menjadi aman, dan ini bisa menjawab dan setara dengan apa yang dimiliki oleh kementerian lain yang kita berkolaborasi bersama dengan mereka. Jadi kalau sistem kita itu lebih rendah dibandingkan sistem yang digunakan oleh kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri, maka itu nanti tidak level begitu. Karena itu kita terus mengembangkan sistem ini dari waktu ke waktu. Dan ini juga kita harapkan akan bisa sekaligus menjawab berbagai problem kita yang muncul di kantor urusan agama terkait dengan banyaknya pengaduan masyarakat soal penyelewengan, penyimpangan pencatatan nikah, salah satunya penyelewengan pencatatan nikah yang berdampak pada bahkan tidak hanya penyalahgunaan sistemnya itu sendiri, tapi berdampak pada kasus yang berujung pada uang. Nah, semua itu tidak bisa selesai hanya dengan kita beri nasihat, tapi memang harus diintervensi dengan sistem. Sistem itu memaksa orang untuk tidak melakukan pelanggaran. Jadi nanti semakin ke depan nanti itu semakin sistemnya kita perkuat. Jadi diskusi dengan Pak Beni ya, depan ini kalau bisa fitur aplikasinya tim kita katanya bisa ditambahkan lagi. Nanti teman-teman yang penghulu yang tidak menginput pencatatan nikahnya melalui SIMKA ini, itu secara otomatis cash pro-nya tidak bisa terbayar. Jadi tidak bisa dibayarkan cash pro-nya. Sehingga nanti semuanya harus masuk melalui sistem ini. Bahkan suatu saat POB-nya nggak bisa masuk. Bahkan suatu saat kemungkinan besar kalau bisa disambungkan, tapi dari sistemnya tersendiri, soal karir dan kenaikan pangkat. Tapi yang paling boleh katanya ini kemarin ini adalah salah satunya itu yang saya sebutkan tadi. Agar supaya penyimpangan-penyimpangan bisa kita hindarkan melalui sistem dan teknologi. Karena teknologi itu memberi kemudahan, memberi kemurahan, dan memberi kecepatan.
Jadi pembayaran nikah sekarang ini masih ada yang tidak mau menggunakan secara langsung sistem perbankan. Itu dititipkan kepada penghulunya, dititipkan kepala KUA-nya, tapi kepala KUA-nya itu malah dicatatkan di kantor. Ya, yang titipan tadi itu dicatatkan di kantor. Karena sistemnya nggak mau digunakan. Ke depan kita akan mendiskusikan untuk memaksakan agar seluruh KUA bisa menggunakan sistem ini bersama-sama. Tentu banyak alasan bahwa tidak semua kecamatan ada jaringan. Tapi kalau ini kita jadikan patokan, kita tidak akan pernah bisa memulai. Tidak akan bisa pernah memulai. Karena itu kita harus memulai dan kemudian kita membuat pengecualian pada wilayah-wilayah tertentu di mana ada kesulitan-kesulitan layanannya tidak bisa dilaksanakan di titik itu, dapat diangkat di layanan yang lebih tinggi atau di layanan yang lain yang selevel. Kita harapkan sistem ini benar-benar bisa digunakan seluruhnya oleh kantor urusan agama di dalam pencatatan pernikahan dan lain sebagainya yang harus masuk di sistem informasi dan manajemen nikah ini. Sehingga nanti ke depan kita udah siap ketika benar-benar digitalisasi itu sudah kita terapkan, kita infrastrukturnya sudah siap. Ya, buku nikah yang masih fisik ini juga terlalu rawan dengan penyimpangan. Banyak orang yang mencuri buku nikah dalam jumlah yang sangat besar. Ya, jadi kalau dulu warung-warung kelontong itu dibobol para pencuri, yang dicuri itu adalah rokok. Biasanya yang dicuri itu rokok, ada rokok di warung-warung kelontong itu. Ya, di kantor KUA itu yang dicuri itu buku nikah, walaupun di situ ada yang lain. Yang dicuri itu buku nikah. Saya nggak tahu apakah itu orang yang mau menikah lagi yang mencurinya atau orang yang mau menyalahgunakan buku nikah ini. Karena kita masih manual. Jadi saya setuju sekali ke depan kalau semua sudah sistemnya digital, buku nikah juga sudah digital, maka ya bagaimana mencurinya begitu. Jadi kebutuhan kita terhadap teknologi baru itu akan terus berkembang. Memang di Kementerian Agama khususnya di bidang KUA di SIMKA ini kita teknologinya sangat tertinggal harus kita akui dengan kementerian lain. Sehingga ini terus harus kita tingkatkan. Belum lagi memang SDM kita itu belum semuanya memiliki kapasitas yang sama, masih sangat terbatas sekali. Karena itu apa yang ada terus kita berikan penguatan, kita berikan tambahan energi agar bisa jalan. Hampir seluruh aduan yang terkait dengan pelayanan di KUA bisa diselesaikan dengan salah satunya itu adalah mendigitalisasi semua layanan. Karena itu Gus Menteri selalu berharap supaya kita bisa merespon cepat. Transformasi digital ini juga masuk di dalam pelayanan KUA. Kita mencatat betul banyak sekali penyelewengan yang masuk sekarang ini di kantor urusan agama kecamatan. Saya bicara di sini dan saya sudah sampaikan juga kepada pengurus APRI ya beberapa temuan-temuan penting yang terkait dengan penyelewengan yang dilakukan oleh kantor urusan agama kecamatan. Saya boleh sampaikan di sini supaya menjadi perhatian kita semua betapa kita sangat memerlukan secara cepat, secara segera digitalisasi layanan di kantor urusan agama kecamatan. Antara lain, pertama ini aduan-aduan yang muncul ya sekarang. Kepala kantor urusan agama berkonspirasi dengan pihak ketiga seperti amil, modin atau imam, kepala lingkungan, dan para mantan PPN dengan cara mengarahkan Catin agar mendaftar nikah melalui pihak ketiga tersebut. Berdasarkan temuan, ini temuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Pihak ketiga tersebut akan meminta biaya nikah jauh di atas tarif resmi. Misalnya 1.500.000 hingga 3 juta, di mana uang tersebut akan di-share nantinya kalau sudah diperoleh, di-share lagi kembali kepada kas negara sebesar 600.000, sisanya diberikan kepada teman-teman di KUA, operator SIMKA di
daerah serta kepada pihak ketiga itu sendiri. Itu masih ditemukan modus itu meskipun tidak di semua KUA, tapi masih terjadi. Ini pentingnya digitalisasi supaya ini nanti bisa secara sistem ini bisa dihilangkan. Ya. Di beberapa kasus para pihak ketiga ini sangat berkuasa. Jadi penghulunya itu tidak terlalu percaya diri untuk bisa menyampaikan kebenaran. Kepala KUA tidak berani melawan ketika harus bersikap kepada mereka. Yang kedua, kepala KUA masih meminta biaya tambahan jika menjadi wali hakim. Masih ada tambahan. Kemudian kepala KUA menggelapkan uang negara dengan menerima titipan biaya yang seperti saya jelaskan tadi. Titipannya untuk disetor ke kas negara, tapi kemudian dilaporkan sebagai peristiwa di kantor, bukan di luar kantor. Ya. Yang berikutnya meminta biaya dalam pengurusan duplikat buku nikah dan permohonan legalisasi buku nikah. Ini tidak semua, tapi ada ditemukan. Tidak semua. Jadi ini kasuistik, tidak semua, tapi ada ditemukan. Tetap memproses dan melaksanakan pencatatan nikah meskipun masih ada dokumen persyaratan yang belum lengkap, asalkan ada uangnya. Contohnya dokumen yang sering belum dilengkapi itu adalah akta cerai bagi duda dan janda, izin kedutaan, izin poligami, izin atasan langsung, dispensasi pengadilan, dispensasi camat, dan lain-lain. Dalam kasus seperti ini biasanya teman-teman menunda untuk memberikan buku nikah sampai dokumen yang diperlukan itu dilengkapi. Namun akad nikahnya tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan. Ini pelanggaran. Kepala KUA memberikan ancaman kepada jantin yang ingin menikah di kantor dengan berupa tidak akan mendapatkan pelayanan maksimal. Misalnya tidak akan ada khutbah nikah atau nasihat perkawinan. 7. Asalkan ada uangnya, kepala KUA tidak mempersoalkan waktu pelaksanaan akad nikah yang ditentukan oleh keluarga. Kalau terjadi pernikahan itu 5-6 satu hari, penghulunya cuma satu, semua diterima walaupun bersamaan waktunya. Nanti ditugaskan salah satu pegawai yang ada di situ atau penyuluh atau P3N untuk mewakilkan di 4 acara yang lain. Tetapi di dalam catatannya tetap dicatatkan namanya, nama KUA-nya, bukan yang mewakili itu. Itu bentuk lainnya. Itu yang sudah diinventarisir. Ya. Jadi tetap diwakilkan kepada yang lain karena waktunya bentrok, tetapi yang tertulis ya di dalam nama itu buku nikahnya, di aktanya itu adalah penghulunya. Bentuk lainnya. Saat ini ada modus baru yang dilakukan, yaitu dengan penggelembungan peristiwa nikah di KUA dengan cara bekerja sama dengan petugas kantor desa, kelurahan di kecamatan lain agar diarahkan pencatatan nikahnya di KUA dimaksud. Adapun dokumen surat rekomendasi nikah dari KUA, domisilinya itu dipalsukan. Sehingga tadinya di KUA itu rata-rata peristiwa nikahnya semula hanya 40 nikah, 40 peristiwa per bulan, tiba-tiba membengkak menjadi 200 sampai 300 peristiwa per bulan. Yang berikutnya, pegawai tersebut KUA masih meminta uang administrasi pada saat memproses pendaftaran nikah. Hasil wawancara sebagai sampel terhadap petugas PKL di KUA yang membantu pelaksanaan tugas di KUA mengatakan bahwa calon yang mendaftar nikah diminta uang administrasi sebesar antara 50.000 sampai lebih dari itu. Untuk kasus seperti ini memang belum ada yang masuk di dalam aduan. Ini dari kasus-kasus yang disebutkan itu karena sistemnya belum terdigitalisasi, masih manual, masih ada celah untuk melakukan semua itu, sehingga bisa terbit data yang diajukan, dimasukkan sebagai supporting untuk keluarnya buku nikah. Tapi kalau sistemnya ini sudah rapi semuanya, apa yang disebutkan tadi itu dengan sendirinya
akan teratasi. Jadi kita tidak capek menasihati. Menasihati itu mengganggu hubungan silaturahmi. Ya, ditegur kemudian diberi sanksi, mengganggu hubungan silaturahmi. Jadi nggak enak, apalagi kalau dikasih sanksi, dipindahkan, diberi dipecat dan sebagainya. Itu doanya jelek sekali. Nah, dan itu tidak akan pernah selesai. Setiap tahun dinasehati, setelah dinasehati kembali lagi di pekerjaan semula. Jadi tidak akan pernah selesai. Salah satu cara yang bisa menyelesaikannya adalah dengan digitalisasi tadi. Maka peluang-peluang tadi itu untuk dilakukan dari aduan-aduan dari kasus-kasus itu akan bisa teratasi. Karena itu penting sekali digitalisasi ini terus diperkuat dan diterapkan secara masif, secara meluas, agar supaya peluang untuk bisa melakukan pelanggaran seperti yang tadi itu di luar dari pencatatan yang resmi itu melalui sistem online itu bisa dihindarkan. Karena hampir dapat disimpulkan bahwa Pak Jajang, Pak Billy dan teman-teman semuanya, semua bentuk penyimpangan itu adalah mereka yang belum menggunakan aplikasi secara online. Kalau sudah online itu sulit. Jadi apa ya, cara kita untuk mengurangi pelanggaran dan dosa yang dilakukan kita semuanya ini kan semua ikut berdosa karena kita tahu baik yang dilakukan orang maupun kita yang tidak bisa mencegah itu ikut berdosa. Maka salah satu cara kita adalah bagaimana sistem digitalisasi ini kita perkuat dan kita berlakukan secara masif. Jangan lagi ada alasan yang lain-lain. Nah, terus kita jadikan alasan itu menjadi pembenaran. Dan setiap pembenaran itu adalah salah satu cara untuk terus melakukan pelanggaran. Jadi mari kita perkuat sistemnya. Meskipun kita sadar bahwa di dalam sistem yang kuat itu juga tergantung kepada orang yang mengendalikan sistem itu. Karena misalnya sistemnya kuat tapi orangnya bisa membobol sistem itu. Karena banyak di tempat-tempat tertentu terjadi kebocoran dengan sistem yang kuat. Itu juga karena orang yang mengendalikan sistem itu dan tahu persis bagaimana cara dia untuk membocorkannya itu tidak memiliki semacam keimanan yang kuat, semacam rasa takut bersalah yang kuat. Karena itu dua-duanya harus jalan. Saya sering menyebutnya harus dibangun dengan dua hal utama. Yang pertama sistem yang kuat, yang kedua adalah keteladanan. Harus ada keteladanan dengan kita untuk sungguh-sungguh melaksanakan sistem itu dengan benar, jangan keliru. Tapi ini juga barang tergantung yang memasukkannya, tergantung operatornya. Bahkan banyak kalau dia sudah sangat pintar itu bisa dibobol, ya seperti pekerjaan para hacker yang merusak. Jadi sistem keamanan datanya rusak dan kemudian semua yang ada di dalamnya ikut rusak. Jadi sekali lagi pentingnya kita menjaga kedua hal itu, tetapi tugas kita hari ini adalah bagaimana pertemuan ini bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada kita terhadap generasi baru dari SIMKA ini untuk dapat kita terapkan dan kita aplikasikan, kita implementasikan di dalam pelayanan kita terhadap kantor urusan agama kecamatan. Satu hal lain yang masih jadi masalah di antara kita ini soal distribusi buku nikah, karena kita belum digital, masih manual. Jadi distribusinya di pusat ke Kanwil itu sudah benar, sudah sesuai. Yang biasa selisih itu dari Kanwil ke kabupaten dan dari kabupaten ke KUA. Karena ada juga KUA yang tidak melalui kabupaten mengambilnya, tapi langsung ke Kanwil. Sistem pencatatannya tidak rapi. Ini juga nanti sudah masuk semuanya di dalam sistem ini, betul ya. Dan kalau perlu nanti kita melibatkan pencatatan tidak hanya dari operator, ya, tapi juga dengan petugas-petugas BUMN yang ada di Kanwil maupun di kabupaten kota. Kita berkolaborasi untuk menggunakan
sistem distribusi yang sudah baik yang dimiliki oleh para operator BMN yang ada di Kanwil dan di kabupaten kota, sehingga nanti tidak mudah kita mengeluarkan buku nikah tanpa sistem pencatatan dan distribusi yang baik, karena kita ini belum semuanya belum menerapkan digitalisasi buku nikah, kita masih manual. Mudah-mudahan itu harapan kita ke depan. Mohon dukungan kita semuanya, sekaligus mohon doanya agar supaya dari waktu ke waktu kita terus memperbaiki sistem kita, memperbaiki kualitas kita, dan juga kita secara perlahan sudah bisa menerapkan. Hari ini kita menyapa KUA kurang lebih 3.000 lebih yang ikut di virtual, baik melalui Zoom maupun ke live streaming YouTube, dan kita selalu mengingatkan teman-teman semuanya dari hati ke hati, karena ini bekerja di kementerian yang ada agamanya, maka kita harus bekerja hati-hati. Jangan sampai semua yang kita kerjakan itu kita tidak sadar bahwa justru itu kita mengerjakan seperti kita tidak ada agamanya, begitu. Tidak ada rasa takut untuk melakukan kesalahan, tidak ada rasa bersalah ketika melakukan pelanggaran, dan ketika melakukan pelanggaran tetap melakukan pembelaan meskipun sudah salah. Nah, ini egoisme yang terjadi di antara kita yang harus pelan-pelan kita kikis dan harus kita bicara dari hati ke hati. Karena itulah kita bikin program Sapa KUA, Salam Pelayanan KUA, untuk kita bicara dari hati ke hati. Masih banyak kekurangan yang ada di KUA, tapi pada saat yang sama kita harus memulai dari diri kita sendiri dulu, agar supaya kekurangan yang datang dari luar secara fisik, secara fasilitas itu dapat kita benahi terlebih dahulu dengan memperbaiki layanan dan komitmen kita untuk menjadikan KUA ini menjadi KUA yang prima, kredibel, dan modern. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop SIMKA Generasi 4 Angkatan Pertama dengan tema meningkatkan kredibilitas layanan pencatatan nikah tanggal 30 Maret sampai 1 April 2023 saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga yang kita semogakan tersemogakan. Mudah-mudahan yang kita mudah-mudahankan termudahkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.